Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita selalu mendapatkan nikmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita pelajari hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah bab, yaitu cerita tentang Musailamah Al-Kadzab. Dan siapakah itu Musailamah Al-Kadzab, teman-teman? Mari kita bahas bersama-sama, teman-teman. Teman-teman, Musailamah Al-Kadzab itu adalah seorang tokoh dari Bani Hanifah. Musailamah telah berbohong kepada masyarakat Arab dengan mengabarkan dirinya adalah seorang nabi. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada para orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pada zaman sekarang mungkin juga banyak sekali orang-orang yang sedikit dipuji oleh orang, sedikit mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan orang, mempunyai kesaktian, mempunyai kekebalan. Mereka menamakan dirinya sebagai nabi. Sebenarnya mereka hanya terkena omongan orang, terkena bujuk rayu hawa nafsu mereka, dan juga terngingang-ngingang di telinga mereka tentang pujian-pujian yang ia dapatkan dari para orang-orang sekitarnya. Lalu ia bertambah sombong dan akhirnya terjerumus kepada sesuatu yang membuktikan ingin dia menjadi seorang nabi. Padahal nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebohongannya itulah Musailamah dijuluki dengan Al-Kadzab, yang artinya pembohong. Dan pembohong itu adalah sifat orang munafik. Jadi bisa dikatakan Musailamah itu dijuluki pembohong juga bisa, orang munafik juga bisa. Itulah Musailamah Al-Kadzab. Teman-teman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berbicara, ia berdusta atau berbohong. Jadi yang tanda yang pertama ini, kalau dia berbicara selalu berbohong. Ketika atau dia bercerita, atau dia berjanji, atau pokoknya kalau dia berbicara itu pasti penuh dengan kedustaan. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia angkar ingkar. Kalau dia sedang berjanji itu
suka sekali ingkar. Janji kalau akan membayar hutang besok, tapi besoknya dia mencari alasan, entah itu uangnya tidak ada, atau kadang-kadang uangnya dipinjam oleh orang lain, atau uangnya itu hilang, dicuri orang lah, dirampok orang. Itu pokoknya ada banyak saja alasannya. Yaitu tanda yang kedua ya bagi orang yang munafik, yaitu bila ia berjanji ia akan ingkar. Dan ciri tanda-tanda orang munafik yang ketiga adalah apabila dia diberi kepercayaan atau sebuah amanat, ia akan berkhianat. Itu tanda-tanda orang yang munafik menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita jaga lisan kita, maka kita jaga keimanan kita, mari kita jaga ketulusan hati kita. Jangan sampai seperti Musailamah Al-Kadzab ini, karena dia sering berbohong, karena dia berbohong mengaku-ngaku menjadi seorang nabi yang terakhir, dia dikenai julukan sebagai Al-Kadzab, pembohong. Dari cerita ini bisa kita simpulkan sebagai Musailamah itu seorang yang berperilaku jelek, yaitu suka berbohong. Dia mengaku sebagai nabi akhir zaman, padahal setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Dan Musailamah itu menunjukkan perilaku yang buruk, tidak mencerminkan perilaku yang terpuji, bahkan induk dari berbagai akhlak buruk. Teman-teman, ternyata usaha dari Musailamah Al-Kadzab ini cukup berhasil hingga banyak orang yang mempercayainya dan menjadi pengikut setianya. Bahkan ada seseorang sahabat yang dulunya percaya kepada Nabi, tapi semenjak Musailamah mengaku mendapatkan wahyu, maka ia berbalik menjadi pengikutnya Musailamah. Maka dari itu teman-teman, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita berkata bohong. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi lagi. Mungkin kalau ada orang yang mempunyai kekuatan, mempunyai sesuatu yang menakjubkan, itu adalah seorang wali atau hanya seorang yang diberikan oleh Allah sebuah kelebihan. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini teman-teman, kita tidak boleh berbohong. Dan nabi yang terakhir yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mungkin cukup itu dulu ya apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Teman-teman, jika ada kesalahan dari saya, mungkin dari segi ceritanya, mungkin dari segi omongan saya, mungkin dari segi tulisan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dari teman-teman ada yang mengetahui di mana letak kesalahan saya, boleh memberitahunya di kolom komentar.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.